memukul ustadznya, seorang guru memukul muridnya, memukul santriwan dan santriwatinya. Sudah mulai zamannya Rasulullah, sahabat, sampai zaman tabi'in, dan seterusnya sampai zaman kita. Sampai Allah alaihi wasallam, rahimahullahu walidan alaqa ala bait. Apa saut itu, apa cambuk itu? Semoga Allah merahmati orang tua yang menggantung di atas atau di tiang rumahnya atau di dinding rumahnya sebuah cambuk. Untuk apa? Untuk mukul anak-anaknya. Oleh karenanya, saya teringat Ustaz Athaillah pada suatu saat, jangan-jangan enggak Ustaz Habib Hasan Baharun tuh masuk ke kamar. Tidak tahu pada satu hari itu beliau itu bilang, di antara yang saya tidak suka itu 3, ya, dari santri-santrinya. Yang pertama, santri saya yang merokok. Yang kedua, yang rambutnya panjang. Yang ketiga, yang tidur habis sembahyang subuh. Itu beliau tak suka. Beliau sampaikan, satu saat entah bagaimana saya itu tidur di kamar. Beliau masuk ke kamar, saya tengah tidur. Akhirnya dibangunkan sama salah satu, Abu ya, sudah ketahuan, sudah ketangkap basah kita. Apa? Ini tangan ini. Beliau kalau mukul itu keras. Tangan saya dipukul sampai biru. Biru. Gara-gara tidur habis sholat subuh. Biru tangan ini. Langsung Habib Hasan sendiri, beliau bawa rotan, beliau yang mukul sendiri. Rahimahullahu rahmatal abrar. Ini semuanya adalah, saya bisa duduk di sini adalah mungkin daripada berkah tangan beliau yang memukul saya. Amin. Hadirin, maka kata para ulama, ilmu itu tidak akan bisa didapat kecuali dengan mahabbah dan cinta. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan dalam sebuah bait syairnya, "Lau fukka sadri la bada wastuhu khattan qad khutta bila katibi. Asy-syar'u fi janibi wa hubbul ali bait fi janibi. Lau kuntu fima qultuhu kadiban fala'natullahi 'alal kadibi." Kata Imam Syafi'i, "Lau fukka sadri", seandainya dada aku ini harus dibelah, la bada wastuhu khattan qad khutta bila katibi, maka akan tampak 2 garis dan kamu tidak akan melihat tulisannya. Ada garis tulisan tapi tidak bisa dibaca tulisan tersebut. Asy-syar'u wat tauhid fil janibi, tulisan yang sebelah kanan adalah syariat dan tauhid. Kemudian wa hubbul ali bait fi janibi, kemudian tulisan berikutnya cinta aku kepada ahli baitnya Rasulullah. In kuntu fi ma qultuhu kadziban fala'natullahi 'alal kadzibin. Kalau aku mengatakan yang dusta, maka pendusta akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maksudnya apa? Orang yang menuntut ilmu itu harus dengan mahabbah. Kalau seorang tak ada cinta kepada gurunya, maka sulit dia akan mendapatkan keberkahan daripada si guru tersebut. Kata para ulama, orang tanda cinta itu, mahabbah itu ada 3. Yang pertama, selalu doakan gurunya. Yang kedua, selalu membicarakan kebaikan-kebaikan gurunya. Yang ketiga, selalu husnudzon, berbaik sangka kepada gurunya. Yang pertama, apa? Selalu doakan guru. Terutama santriwan dan santriwati ini, setiap hari doakan guru. Jangan menyangka doa kita, guru-guru kita itu butuh dengan doa kita sebagai santri. Tidak. Kamu doakan guru, tak doakan guru, guru tetap tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ini sebagai santri, sebagai talibul ilm, memerlukan, kita yang butuh untuk mendoakan guru-guru kita setiap hari, bahkan setiap sholat. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Ma shallaitu raka'atain illa wa da'autu li Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i." Aku tidak sholat 2 rakaat kecuali aku mendoakan 2 rakaat. Hadirin, berarti ini sholat sunnah. Kalau sholat sunnah saja, sekelas Imam Ahmad bin Hanbal selalu mendoakan gurunya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, apalagi sholat wajibnya. Maka
keberkahan dan tanda mahabbah cinta seorang murid kepada gurunya ketika dia mengadah-adahkan tangan, ya Allah. Ya. Allah, malaikat, kata Rasulullah kan, innallaha wa malaikatahu wa ahlul ardi was samawat hatta namlatu fi hujriha wa hatta al-hitanu fil bahri la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, kurang apa lagi orang yang menyebarkan ilmunya Nabi Muhammad ini. Allah dan malaikat, wa ahlul ardi was samawat, penduduk langit, penduduk bumi, hatta namlatu fi hujriha, sampai semut yang ada di lubang-lubang kecil itu, kata Nabi Muhammad. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis sahih. Hatta namlatu fi hujriha hatta al-hitanu fil bahri, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, ikan-ikan yang ada di air, la yusalluna ala muallimin nas al-khaira, mereka semuanya mendoakan baik untuk mereka-mereka yang menyebarkan kebaikan. Yang mengajarkan kebaikan ini bukan kecil derajatnya, tinggi derajatnya, sampai apa kata Nabi Muhammad? Orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, kata Rasulullah, man mata fi talabil ilm liyuhyi bihil islam laisa bainahu wa bainan nubuwah illa darajah wahidah. Siapa orang yang meninggal, ini bawa dipukul, ini meninggal fi talabil ilm, dalam rangka menuntut ilmu, dan ilmu yang dia tuntut itu untuk menyebar luaskan agama Islam. Laisa bainahu wa bainan nubuwah illa darajah wahidah. Tidak ada antara dia kecuali dengan derajat para nabi kecuali satu derajat saja. Kata para ulama, kalau yang nuntut ilmu ini dikasih wahyu, dia jadi nabi sudah, langsung jadi nabi. Hanya dia satu derajat di bawah nabi karena dia tidak didatangi oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Hadirin, luar biasa. Ya, pernah satu kali datang ke Dalwah, ketemu Habib Ali Zainal Abidin, Habib Zain Baharun yang sekarang menjadi mudir. Beb, dibilang, ini Dalwah ini bangun gedung-gedung besar-besar, ya, kemudian muridnya ribuan, setiap hari masak tontonan beras. Ini kayaknya Dalwah ini punya duit apa? Pohon duit, kata dia. Ini Dalwahnya punya pohon duit. Kata Habib Zain, bukan pohon duit, pohon hutang. Bukan pohon duit, Dalwah ini punya pohon hutang. Jadi selama orang masih mau berhutang, saya hutang, kata Habib Zain. Dia bilang sama saya, Muhammad, orang yang bikin pondok itu bikin yang bagus karena niatkan untuk memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu Allah dan ilmunya Nabi Muhammad. Kamu niatkan seperti itu. Ya, dan kamu, ente Muhammad, hutang saja. Anda disuruh banyak hutang. Hutang saja, karena orang yang punya hutang doanya itu beda dengan orang yang tak punya hutang. Dalam khusyuknya itu beda. Ngemis sama Allahnya. Innallaha yuhibbul mulihina fi du'a, ya. Allah itu cinta kepada orang-orang ketika doa itu betul-betul dia betul-betul butuh betul sama Allah. Itu kalau tak punya hutang, tak mungkin doanya seserius itu. Maka ketika Ustaz Ahmad Khairi mulai besok banyak-banyak hutang tuh, insyaallah hutang saya banyak-banyak, ya, nanti Pak Kiai bayar kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi balik lagi, doakan guru-guru kita. Jangan waktu di pesantren saja doakan, dah. Ya, ketika kita pulang nanti ke rumah, tidak berubah. Doakan Ustaz Abdul Muttalib, doakan Ustaz Mujahid, doakan Kiai Athaillah, doakan keluarga besar dan guru-guru yang mendidik kita, kita doakan. Angkat Allah, berkahi guru saya. Ya Allah, angkat derajatnya. Ya Allah, mudahkan urusannya. Ya Allah, buka pintu rezekinya. Ya Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata para malaikat? Walaka bimislihi, walaka bimislihi. Kan mudah. Kita doakan guru kita, apakah kita tak dapat kemuliaan apa yang kita doakan untuk guru kita itu? Malaikat yang doakan kita. Nah, itu di antara tanda mahabbah ada
sambung antara kita dengan guru kita itu selalu doakan. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu bicarakan kebaikannya. Ya. Ini tanda akhlak ya. Bicarakan kebaikan guru-guru kita. Jangan cari kekurangannya, jangan lihat kekurangannya, karena kalau seseorang selalu melihat kekurangannya, maka akan berkurang ihtiram dan penghormatan dia kepada guru dia. Al-Imam Nawawi yang tadi disebutkan oleh Ustaz Ahmad Khairi itu, Kitabul Azkar, Riyadhus Shalihin, manfaat ilmunya. Ya, 44 tahun meninggal dunia, belum sempat nikah karena sibuk dengan ilmu. Jangan ada santri al-jihad yang meniru Imam Nawawi karena tak mampu dia. Beliau ketika akan pergi mau belajar kitab dengan gurunya, ya tasaddaq bima tayassar, dia bersedekah dengan apa yang dia miliki. Wa yaqul, dan dia mengatakan, ya Rabb, ya Allah, Allahumma bibarakati hadhihi sadaqah, Allahumma astur aibi ustadi hatta la taqa ala aini ala naqisatin. Ya Allah, tolong tutup aib kekurangan guruku sehingga aku tidak bisa menatap dan melihat kekurangan tersebut, supaya jangan sampai aku melihat guru aku itu kurang. Seperti itu. Tujuannya apa? Ketika Imam Nawawi melihat kekurangan gurunya, nanti akan menjadi dia kurang ihtiram, kurang penghormatannya, kurang cintanya kepada ustaz. Itu yang dia tidak kehendaki. Ini tak ada. Lain modelnya ya. Kalau ada dia nengok ustaznya itu, karena kita di Pabu, terutama santriwan dan santriwati, bukan belajar dengan malaikat, bukan belajar dengan Nabi Muhammad. Kita belajar dengan manusia biasa, betul? Ada kurangnya, ada khilafnya, melakukan dosa. Ya, ada gurunya melakukan yang kurang baik, dia panggil kawan itu, kau tahu enggak ustaz itu tuh, aku tahu dia main cewek itu, perempuan digonceng. Tak boleh. Apalagi dia kumpulkan beberapa kawannya, yang tadi nih kawan-kawannya ini sebenarnya menaruh ihtiram, penghormatan, cinta kepada guru. Tahu-tahu dengan cerita dia ini, dengan omongan-omongan dia tidak baik, mengajak kawan-kawannya yang lain sehingga tidak punya ihtiram. Itulah yang menyebabkan kurangnya kita cinta. Ketika kurang cinta akan menghalangi keberkahan ilmu yang kita dapat atau kita tuntut dari guru tersebut. Jangan. Kita tidak tahu, mungkin ustaz yang kita ribah itu, ya, mungkin ustaz yang kita ceritakan kejelekan itu, dia bertaubat kepada Allah, menangis minta ampun daripada dosa yang dia lakukan, menangis minta ampun, minta maaf sama Allah, dan taubatnya diterima. Kamu yang celaka. Guru kamu tetap suci di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang seperti ini murid nih, tidak bisa jaga mulutnya, betul? Sudah. Kalau bisa ya Allah, tutuplah aib guruku dari pandangan aku. Ini biasa murid, ada gak wali murid yang ngajarkan anakku ngajar sama gurunya? Ada tak? Ada. Tok 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 tok. Assalamualaikum Ustaz Athaillah. Ya, ada apa? Saya mau izin Kiai Ustaz. Ada apa? Ada acara keluarga di rumah, mau bawa saya punya putra. Tak boleh. Sekarang tidak ada izin. Sekarang fokus anak-anak harus belajar karena sebentar lagi ada ulangan. Ya, nanti saja setelah ulangan kalau mau izin. Sudah. Ketika dia balik keluar dari rumah Ustaz, kau tengok guru tuncing itu tuh. Kawan kau diberi diberi izin, kau tak diberi. Tak benar guru kau tu. Tak benar guru kau tu. Siapa? Orang tuanya ngajar murid anak kandungnya untuk kurang ajar sama gurunya dan tidak sopan santun. Betul tak?
Ini hati-hati. Sebenarnya orang tua bukan seperti itu ketika tidak dikasih izin. Ini saya hanya sekedar contoh saja masalah berkaitan izin, masalah-masalah lain yang banyak. Jika tidak dikasih izin, dan sabar aja, insya Allah berkah, tidak usah, itu hanya acara-acara sebentar, itu saja. Yang penting kamu tetap hormat kepada guru kamu, ihtiram kepada guru kamu. Seperti itulah seorang ayah atau seorang ibu mendidik anaknya agar menaruh hormat kepada gurunya. Jangan diajarkan suruh ajar anak-anak kita kepada guru kita yang telah mentransfer. Bagaimana seorang akan menuntut ilmu kepada orang yang dia ghibah atau yang dia gajakkan kejelekannya, sementara dia duduk dengan kitabnya di belakang gurunya diceritakan kejelekannya? Apakah bisa orang-orang seperti ini bisa dapat barakah dan mahabbah daripada guru? Tidak bisa. Ya, itu secara singkat, sebenarnya panjang. Ketiga, husnudzon, berbaik sangka. Ya, husnudzon, berbaik sangka. Ini penyakit yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dalam hati kita. Cinta apa enggak kepada guru? Kalau seorang itu cinta kepada guru, itulah tanda dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Dan ini penting. Tidak perlu terlalu alim. Yang penting akhlak. Dan akhlak yang paling penting adalah penjaga hati kita, terutama kepada guru-guru yang telah mendidik kita. Husnudzon, berbaik sangka. Kalian ini penyakit kan? Ini penyakit. Kalau udah terbiasa berburuk sangka sama kawannya, nanti berburuk sangka kepada orang tuanya. Kalau tak berburuk sangka sama orang tuanya, nanti berburuk sangka kepada gurunya. Nanti ketika berburuk sangka kepada gurunya, berburuk sangka kepada para habaib, para kiai-kiai besar. Nanti ketika dia berburuk sangka kepada para habaib, tuh masuk kampung tuh, cari ini ya. Saya betul tidak menafikan ada beberapa habaib yang masuk kampung keluar kampung hanya minta ini dawir-dawir kata orang sekarang ya. Tapi berapa banyak juga habaib yang masuk ke kampung itu menyebarkan yang kebaikan. Bahkan bukan dia minta duit, bahkan dia menginfakkan uang kepada habaib. Nanti kepada para sahabat, nanti kepada Nabi, nanti kepada Allah Subhanahu wa taala dia husnudzon. Betul. Kalau tidak salah, Al-Habib Salim bin Abdullah Syadiri pernah bercerita, ada seorang alim, hafizul Quran, seorang alim penghafal Al-Quran tapi tak bisa jaga hatinya. Siapa yang dia buruk sangka? Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Na'udzubillah min dzalik. Berburuk sangka kepada Nabi Muhammad. Apa ya? Ada seorang anak angkat Nabi Muhammad yang bernama Zaid bin Harithah. Ya. Setelah ibtalut tabani ya. Setelah membatalkan adopsi, anak adopsi itu menjadi anak kandung Zaid bin Muhammad dibatalkan. Maka Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Setelah turun ayat ini, Zaid itu yang tadinya Zaid bin Muhammad menjadi Zaid bin Harithah. Balik lagi kepada ayah biologisnya, ayah kandungnya. Tapi akhirnya diganti oleh Allah ya. Namanya ada dalam Al-Quran. Kan namanya Zaid bin Muhammad, tahu-tahu nama Zaid bin Harithah. Ya Allah. Ya, goncang dia punya perasaannya. Kenapa saya harus kembali kepada Harithah? Saya ingin mendapatkan Zaid bin Muhammad, tapi namanya diganti oleh Allah masuk ke dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Ali. Nama Zaid yang ada di dalam surat Al-Ahzab itu. Walhasil, ketika dia menikah dengan seorang wanita Quraisyiyah, bangsawan, Zainab binti Jahsh, karena ada permasalahan ketika itu bercerai antara Zaid dengan Zainab. Setelah bercerai Zaid dengan Zainab, Zainab ini disuruh oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Dia suudzon kepada Nabi, kok Nabi mau nikahi anak atau seorang wanita yang sudah dicerai oleh anak tirinya atau anak angkatnya? Mulutnya jahat, suudzon kepada Rasulullah. Akhirnya orang ini apa? Hilang hafalan Al-Qur'annya, murtad dan meninggal dalam keadaan kafir.
Hati-hati hadirin, jaga hati. Guru-guru kita siang malam menuangkan ilmunya, transfer kepada kita. Jangan sampai buruk sangka, karena memang ya. Nah, cuman kan buruk sangka ini jangan nggak dipukul merata kan. Kadang-kadang sekali-sekali kita juga harus buruk sangka. Kalau ada orang bertato pakai anting-anting mabuk gedung rumah kita jam 1 malam, kita tengok dari ya tirai itu, husnuzon, jangan kata Habib Muhammad harus husnuzon. Kita bukakan pintu. Oh, bukan seperti itu. Itu bodoh. Harus memilah-milih, artinya seorang murid dan sudah tahu ini seorang gurunya, ustadz-ustadznya, lihat dengan cahayanya, dengan sirnya, dengan silsilah ilmunya, sambung insya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah dia akan melakukan hal-hal yang buruk? Tidak. Yakin guru kamu adalah orang yang terbaik. Sudah begitu. Dan ketika orang selalu husnudzon kepada gurunya, insya Allah ilmu-ilmu itu harus sangat keras akan dia dapat, dan insya Allah ilmunya penuh dengan berkah. Itu diantara tanda mahabbah, ya kan? Tanda mahabbah, cinta kita kepada guru itu 3. Doakan, bicarakan kebaikannya, selalu husnudzon kepada guru-guru kita. Sebenarnya ada beberapa hal yang untuk wali santri, tapi karena keterbatasan waktu mudah-mudahan semuanya barakah. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhumah, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah, wa la taj'alu fina wa la hawalaina wa la ma'na syaqiyan wa la ma'thuman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-kuntri al-untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahda bil khair wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birudha minka al-uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waghfir wastur anta akramu man sadar. Wa salatullahi darshal mustafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa ala al-ali al-kiram syurafa wa ala as-sahbi al-masabih al-ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaf amrak wa 'asak. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa ahla baitina wa nisa'ana wa dhurriyyatina wa talibatina wa tullabana wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atik warzuqna birraham. La tahrimna khaira ma 'indaka li syarri ma 'indana ya rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya